Inna ad-dina 'indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sahabat Nabi SAW yang kata Nabi, dia adalah manusia yang paling mulia setelah para nabi. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bercerita, beliau pernah berwudu di rumahnya, kemudian keluar sambil berkata, "Aku akan melewatkan hari ini untuk menemani Rasulullah SAW." Beliau pun bergegas pergi ke masjid dan menanyakan keberadaan Nabi SAW. Orang-orang menjawab, beliau SAW keluar ke arah sana. Abu Musa radhiyallahu anhu mengatakan, maka aku pun berjalan ke arah tersebut hingga beliau masuk ke dalam sumur di kebun aris. Aku pun duduk di pintu yang terbuat dari pelepah kurma hingga Rasulullah SAW menyelesaikan buang hajatnya kemudian berwudu. Aku menghampiri beliau SAW sementara beliau SAW duduk pada tepi sumur tersebut sambil menyingkap dua betisnya serta menjuntaikannya ke dalam sumur. Aku memberi salam kepada beliau, kemudian aku kembali lagi ke pintu. Aku mengatakan, sungguh hari ini aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah SAW. Lalu datanglah Abu Bakar mendorong pintu itu. Aku bertanya, siapa ini? Ia menjawab, Abu Bakar. Aku mengatakan kepada beliau, tunggu sebentar. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW memberitahu, wahai Rasulullah, Abu Bakar datang meminta izin untuk masuk. Beliau SAW menjawab, biarkan dia masuk dan berikan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Aku beranjak kepadanya, kemudian aku katakan, silakan masuk. Rasulullah SAW memberimu kabar gembira bahwa engkau akan masuk surga. Lalu Abu Bakar masuk kemudian duduk di sebelah kanan Rasulullah SAW pada tepi sumur tersebut, sambil memasukkan kedua kakinya ke arah sumur seperti yang dilakukan Nabi SAW. Sambil menyikap kedua betisnya, maka aku kembali duduk di pintu sementara aku tadi di rumah sedang meninggalkan saudaraku berwudu untuk kemudian menyusulku. Maka aku bergumam, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada saudaraku, maka ia akan membuatnya datang ke tempat ini. Tiba-tiba ada seseorang yang mendorong pintu. Aku pun bertanya, siapa di luar? Orang tersebut menjawab, Umar bin Khattab. Aku mengatakan, tunggulah sebentar. Maka aku memberi salam kepada Rasulullah SAW sambil memberitahu bahwa Umar bin Khattab datang meminta izin untuk masuk. Beliau menjawab, biarkan dia masuk dan berilah kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Aku pun menghampirinya sambil mengatakan, silakan masuk. Rasulullah SAW memberimu kabar gembira bahwa engkau akan masuk surga. Kemudian ia pun masuk dan duduk di sebelah kiri Rasulullah SAW di mulut sumur, menjuntaikan kedua kaki ke dalamnya. Maka aku kembali dan duduk di tempatku. Kembali aku bergumam, jika Allah menghendaki kebaikan pada saudaraku, maka ia akan membuatnya dan datang ke tempat ini. Tiba-tiba datanglah seseorang yang mendorong pintu. Aku bertanya, siapa di luar? Ia menjawab, Utsman bin Affan. Aku katakan, tunggulah sebentar. Lalu aku menghampiri Rasulullah SAW sambil memberitahu kedatangannya. Maka beliau mengatakan, biarkan dia masuk dan berilah kabar gembira bahwa dia akan masuk surga melalui sebuah musibah yang menimpanya. Maka aku menghampirinya sambil mengatakan, silakan masuk. Rasulullah SAW memberimu kabar gembira bahwa engkau akan masuk surga melalui sebuah musibah yang akan menimpamu. Maka ia pun masuk dan mendapati tepi sumur telah penuh. Maka ia pun duduk menghadap kepada Rasulullah SAW dari sisi yang lain. Sa'id bin Musayyib mengatakan,
Aku mentafsir kejadian itu dengan posisi kuburan mereka nantinya. Hadis riwayat Bukhari. Kalaulah tidak ada keistimewaan seseorang selain jaminan masa depan dengan dipesankan tempat di surga, maka sungguh itu merupakan kehormatan yang luar biasa tingginya. Kabar gembira tersebut merupakan hal yang telah didapatkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beserta dua sahabat lainnya. Banyak para sahabat yang telah mendapatkannya secara individu, akan tetapi terlihat secara jelas kelebihan sahabat ini, bahwa beliau radhiyallahu anhu selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan kemuliaan di sisi Rasulullah SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan dalam sebuah kitab karyanya, kita harus mengetahui bahwa sifat lebih istimewa hanyalah diberikan kepada seseorang jika ia memiliki kelebihan-kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang sedang diperbandingkan dengannya. Jika keduanya sama dalam salah satu sebab, namun seorang di antara keduanya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh satu orang lainnya, maka pantas jika ia dikatakan lebih istimewa. Lebih jelas beliau rahimahullah menyebutkan, jika demikian, maka kelebihan-kelebihan yang dimiliki Abu Bakar adalah keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan banyak nas yang menjelaskan keistimewaan sahabat Abu Bakar. Berikut ini merupakan keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih. Kami hanya menyebutkan sebagian riwayat yang ada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim agar tidak terlalu panjang, karena keutamaan sahabat yang mulia ini teramat banyak. Keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu secara umum disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surat At-Taubah ayat 100, yang artinya orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan dalam tafsirnya bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan yang disebutkan dalam ayat di atas. Bahkan beliau rahimahullah mengecam orang-orang yang mencela Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah Allah ridha kepadanya. Beliau rahimahullah mengatakan, Allah yang Maha Agung telah mengabarkan bahwa ia telah ridha kepada orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kaum Muhajirin dan Ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka alangkah celaka orang yang membenci maupun mencela mereka atau sebagian dari mereka, terlebih pemimpin para sahabat serta Rasulullah SAW. Orang terbaik dan paling utama di antara mereka yaitu orang yang paling besar pembenarannya, Khalifah yang mulia Abu Bakar bin Abi Quhafah. Semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya kelompok Syiah Rafidah yang terhina telah musuhi para sahabat, membenci dan mencela mereka. Kita berlindung kepada Allah dari sifat itu. Ini menunjukkan bahwa akal mereka telah terbalik, hati mereka tertutup. Di manakah keimanan mereka terhadap Al-Quran ketika mereka mencela orang-orang yang telah diridhoi Allah? Adapun Ahlus Sunnah, mereka selalu mendoakan keridhaan Allah bagi orang-orang yang telah Allah ridhoi dan mencela orang yang telah dicela Allah dan Rasul-Nya. Termasuk setiap hadis yang menyebutkan tentang larangan untuk mencela sahabat, maka larangan tersebut juga berlaku pada larangan mencerca Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya
hasilnya tidak akan menyamai infak mereka yang hanya 1 genggam atau setengahnya. Keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu secara khusus. Yang pertama, penilaian bahwa beliau radhiyallahu anhu adalah orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, disebutkan dalam riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Kami para sahabat pernah menilai orang yang terbaik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua." Hadis riwayat Bukhari. Bahkan penilaian tersebut disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah yang mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku, siapa orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka ia menjawab, "Abu Bakar." Aku pun bertanya lagi, "Kemudian siapa setelah itu?" Ia menjawab, "Umar." Maka aku khawatir ia akan menjawab Utsman setelah itu. Aku pun segera memotongnya, "Kemudian engkau?" Ia menjawab, "Aku hanyalah seseorang dari kaum muslimin." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, Abu Bakar selalu menjadi orang kedua setelah Rasulullah SAW. Pada kesempatan-kesempatan khusus, kisah yang tertera dalam hadis pertama bukan satu-satunya yang menunjukkan kedekatan beliau radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW. Bahkan kebersamaan Khalifah pertama tersebut bagaikan sudah menjadi rutinitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ketika hadir pada wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku sangat berharap Allah akan mengumpulkanmu bersama 2 sahabatmu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Sungguh sangat sering aku mendengar Rasulullah SAW mengisahkan, aku pernah bersama Abu Bakar dan Umar, aku telah mengerjakan bersama Abu Bakar dan Umar, aku telah pergi bersama Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Bukhari. Saat terpenting lagi tergenting adalah kebersamaan beliau radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Hingga kesempatan ini terukir indah dalam Al-Quran dengan menyematkan kepadanya gelar sahabat. Allah SWT berfirman, "Jikalau kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrik Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.'" Quran Surat At-Taubah ayat 40. Kejadian ini juga diceritakan sendiri oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. "Aku melihat kaki-kaki kaum musyrikin berada di atas kepala kami ketika kami di dalam gua. Maka aku katakan, 'Wahai Rasulullah, seandainya seorang dari mereka melihat ke arah kakinya, niscaya dia akan melihat kita di bawah kedua kakinya.' Maka Rasulullah SAW berkata, 'Wahai Abu Bakar, apalah yang kau perkirakan terhadap 2 orang yang Allah menjadi pihak ketiganya? Bagaimana pendapatmu tentang 2 orang yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pihak ketiga?' Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW menugaskan sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan Zatus Salasil. Maka ia pun menghampiri Rasulullah SAW dan bertanya, "Siapakah orang yang paling engkau cintai?" Beliau SAW menjawab, "Aisyah." Aku bertanya, "Maksudku dari kaum laki-laki?" Beliau pun menjawab, "Ayahnya." Aku bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?"
Beliau menjawab, Umar bin Khattab. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berangan-angan seandainya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan seseorang sebagai Khalil, kekasihnya, niscaya Abu Bakarlah yang pantas menyandang gelar tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Katsir dan lainnya adalah kasih sayang yang meresap dalam lubuk hati yang paling dalam. Oleh karenanya, Rasulullah SAW tidak dapat memberikannya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kesempatan bagi seorang hamba manapun untuk meraihnya sekalipun dengan kesungguhan luar biasa. Ia adalah kedudukan yang hanya Allah berikan kepada hambanya yang Dia kehendaki. Di antaranya adalah Rasulullah SAW. Hal itu ditegaskan dalam hadis yang sangat populer di kalangan kaum muslimin, yang berbunyi, sekiranya aku diizinkan oleh Allah untuk menjadikan seseorang sebagai Khalil, niscaya aku jadikan Abu Bakar sebagai Khalilku. Akan tetapi ia adalah saudaraku dan sahabatku. Sedangkan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan sahabat kalian ini diriku sebagai Khalilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, Abu Bakar adalah orang yang paling bersemangat dalam beramal. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hal sedekah, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 271. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dari Jalan Amir Asy-Sya'bi rahimahullah bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu ketika mereka berdua berlomba-lomba untuk bersedekah. Umar radhiyallahu anhu memberikan setengah hartanya. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan seluruh kekayaannya dengan mengatakan, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, selamanya aku tidak akan dapat mengalahkannya dalam hal apapun. Hadis riwayat Tirmizi. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh orang yang paling banyak berkorban untukku dalam harta maupun persahabatan adalah Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang berpuasa hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Beliau SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang telah mengantarkan jenazah hari ini? Abu Bakar pun menjawab, saya. Beliau SAW kembali bertanya, siapakah di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab lagi, saya. Beliau SAW masih bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang telah menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar pun menjawab lagi, saya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah amal-amal yang telah disebutkan tadi berkumpul pada satu orang, melainkan ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Inilah ibadah seorang sahabat yang paling mulia, seseorang calon penghuni surga. Ternyata beliau radhiyallahu anhu bukanlah orang yang merasa bebas dalam ibadah. Bahkan kesabaran beliau betul-betul mencerminkan seorang figur yang sangat pantas diteladani dalam ketaatan. Syekhul Islam Ibnul Qayyim mengomentari sikap keteladanan yang ditampilkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan mengatakan, demikianlah semua sahabat yang telah Rasulullah SAW janjikan masuk surga. Ataupun orang yang diberitahu bahwa ia telah diampuni, ia maupun sahabat yang lain tidak kemudian memahami bebasnya mereka dalam berbuat dosa maupun maksiat, ataupun merasa terbebas untuk meninggalkan segala kewajiban. Justru mereka lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah serta semakin takut kepadanya daripada sebelum mereka mendapatkan kabar gembira itu.
sebagaimana yang dicerminkan oleh 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sosok yang berhati-hati dan takut kepada Allah. Yang kelima, Rasulullah SAW telah menjamin ketangguhan iman beliau radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika suatu hari seseorang penggembala dari Bani Israel sedang bersama kambing gembalanya, tiba-tiba seekor serigala datang memangsa seekor kambing. Kemudian si pengembala berhasil merebutnya kembali. Maka serigala tersebut menoleh sambil mengatakan, punya siapakah kambing-kambing itu nanti pada hari Sabu? Hari ketika tidak ada yang menggembalakan selainku. Kisah lain, ketika seseorang sedang menuntun seekor sapi yang telah ia pikulkan beban berat di atas punggungnya, maka sapi tersebut menoleh dan memprotesnya. Aku tidak diciptakan untuk pekerjaan ini, aku hanya diciptakan untuk membajak tanah. Maka orang-orang yang mendengar kisah Rasulullah SAW terheran-heran sambil mengatakan, Subhanallah. Beliau pun bersabda, adapun aku, Abu Bakar dan Umar, maka kami percaya dengan kisah ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana diketahui pula bahwa beliau radhiyallahu anhu tidak pernah ragu sedikit pun dalam membela dakwah Rasulullah SAW. Dari sejak awal perjalanan dakwah tersebut, beliau radhiyallahu anhu bahkan menjadi orang yang pertama-tama menyatakan keislamannya. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, Aku melihat Rasulullah SAW pada awal dakwah beliau, hanya bersama 5 orang budak, 2 orang wanita, dan Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini tidak akan pernah terlupakan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengutusku kepada kalian, akan tetapi kalian justru dahulu mengatakan engkau telah berdusta. Sementara Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan dia Muhammad telah jujur. Abu Bakar pun banyak membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian akan meninggalkan sahabatku itu? Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki sifat lemah lembut dan pemaaf. Kisah terfitnahnya ibu kaum beriman, Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu, adalah bukti hasadnya orang-orang munafik terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Namun merupakan kebesaran Allah Azza wa Jalla, Dia akan memuliakan orang-orang yang menjadi hambanya, hingga turunlah ayat pensucian Aisyah radhiyallahu anhu dari tuduhan tersebut dalam surat An-Nur ayat 11-20. Sehingga jikalau terjadi penuduhan dari seseorang setelah turun ayat tersebut, niscaya kekufurannya terhadap Al-Quran semakin jelas. Ketika terjadi penuduhan, Mistah bin Usasah adalah seorang yang terlibat dalam fitnah tersebut. Padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu selama ini yang memberikannya nafkah. Maka beliau marah dan bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kembali, hingga turunlah firman Allah Azza wa Jalla, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nur ayat 22. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu segera mengatakan, ya, demi Allah, sungguh aku lebih suka Allah mengampuni dosaku. Kemudian beliau radhiyallahu anhu kembali memberikan nafkah kepada Mistah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika perang Badar telah usai, Rasulullah SAW merundingkan para tawanan dengan para sahabatnya.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menganjurkan untuk membunuh semuanya, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu justru mengatakan, "Wahai Nabi Allah, mereka adalah anak dari paman dan keluarga kita. Aku memandang jikalau engkau mengambil denda dari mereka sehingga dapat memperkuat kita dalam menghadapi orang-orang kafir. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah mereka agar masuk Islam." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, terdapat banyak isyarat Rasulullah SAW untuk memberikan kekhilafahan kepada beliau radhiyallahu anhu. Di antara hadis-hadis tersebut adalah perintah Rasulullah SAW untuk memimpin sholat 5 waktu ketika beliau sakit keras di akhir hayatnya. Bahkan Rasulullah SAW enggan untuk mewakilkan kepada selain beliau SAW. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan saat-saat terakhir sebelum ajal Rasulullah SAW menjemput. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang agar menyuruh Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin sholat. Dalam riwayat tersebut dikatakan, maka Abu Bakar menjadi imam pada hari-hari itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa hadis tersebut mengisyaratkan tentang kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Bahkan di dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, ketika terjadi sedikit perbedaan pendapat dalam menentukan khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan alasan tersebut sebagai sebab kuat bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu yang paling berhak. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai kaum Ansor, bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat kaum muslimin? Maka siapakah di antara kalian yang rela untuk melangkahi Abu Bakar?" Maka orang-orang Ansor pun menjawab, "Kita berlindung kepada Allah dari melangkahi Abu Bakar." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bahkan berangan-angan untuk menuliskan wasiat sekalipun akhirnya tidak terlaksana. Ketika beliau SAW bersabda, "Panggilkan Abu Bakar ayahmu dan juga saudaramu agar aku tuliskan sebuah wasiat. Karena sungguh aku khawatir akan ada orang yang bercita-cita atau ada orang yang mengatakan aku lebih berhak, sementara Allah dan orang-orang yang beriman merasa enggan kecuali hanya kepada Abu Bakar." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa hadis tersebut secara jelas menjelaskan bahwa Abu Bakarlah yang paling berhak untuk mendapatkan posisi khalifah. Demikianlah apa yang dapat kami kumpulkan tentang keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tentu keutamaan beliau masih banyak, akan tetapi yang disebutkan cukuplah menjadi isyarat tentang banyaknya keistimewaan yang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.